Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Abis Dwi Kiriansah, Adi Putra, para Fauziah, Lisna, dan Aulia Rahmatunisa. Di video kali ini saya ingin menjelaskan metode Newton-Raphson menggunakan MATLAB. Yang pertama itu ada clear all. Clear all itu untuk membersihkan common window, ya. Terus ada display. Display itu untuk nampilin kalimat yang kita mau. Terus kemudian ada SYMS, SX. SYMS itu fitur dari MATLAB, yaitu perintah untuk menurunkan fungsi yang kita buat. S itu sendiri itu fungsinya untuk itu fungsi tersebut kita beri nama S. Kemudian X itu variabel di dalam fungsi. Jadi SYMS SX itu perintah untuk menurunkan fungsi S terhadap X. Lalu S yang input itu adalah fungsi S harus diinput. Kemudian S adalah soal persamaan awal, yaitu EXP pangkat yaitu min X kali sin X plus 1. Terus kemudian S1 adalah hasil buat garis SYMS SX tersebut, yaitu diferensiasi fungsi S terhadap X. Kemudian S1 CHAR S1 itu adalah karakter dari S1. Display S. Display S itu kita buat nama sendiri, yaitu didapat turunan dari fx. Display S1. Kemudian masukkan angka tebak. X0 sama dengan yang 1. Itu angka tebak yang kita pakai di dalam persamaan. Display X0 itu untuk memanggil persamaan X0 tersebut. Kemudian F, inline S. Ini fungsinya untuk, jadi F itu saat masuk ke dalam tabel itu berubah fungsinya menjadi F. F1 adalah fungsi turunannya, TOLR adalah batas pencarian, yaitu 10 pangkat min 5. Maksud itu adalah maksimal iterasi. Itu terserah kita isi 100. Terus display output, printf itu adalah untuk mencetak fungsi-fungsi yang sudah kita buat. Yang pertama itu ada step, yang kedua ada X0, yang ketiga ada X1, yang keempat ada fx. Dan garis miring T itu adalah pengatur jarak di tabel nanti. For itu untuk memasukkan ke perintah utama.
I sama dengan 1 sampai maksimal iterasi. Fx sama dengan Fx0. F1x sama dengan F1x0. Itu turunan fungsinya. Kemudian X sama dengan X0 per F1x itu adalah akar-akar fungsi yang dicari nanti. Ff sama Fx itu adalah hasil akar dari fungsi pas kita masukin ke X-nya nanti. Kemudian F'F adalah itu untuk F'X itu untuk mencetak hasil dari ketentuan yang kita pakai. Nah, kita memasukkan ketentuan yang kita pakai. Jika absolut X min X0 lebih kecil dari batas pencarian tadi yang 10 pangkat min 5 itu, nah nanti di command window-nya akan muncul tulisan seperti yang di F'F itu, akar pada iterasi keberapa, akar pada iterasi keberapa adalah berapa. Nah, kemudian yang di kurung kelawar itu I, X itu adalah fungsi yang buat memanggil I dan X itu. Selanjutnya break itu buat menutup ketentuan absolut. Untuk menutup ketentuan absolut. Kemudian ada else. Else itu adalah ketentuan tambahan. Ketentuan tambahannya adalah X0 sama dengan X. Nah, N itu N yang pertama. N yang pertama itu untuk menutup ketentuan else yang di atas. Terus N yang kedua itu untuk menutup perintah utama yang tadi di atas. Iya, yang for I. Nah, kita buat ketentuan lagi di sini. Jika iterasi lebih kecil dari maksimal iterasi, maka akan muncul di command window itu display tulisannya gagal atau iterasi telah melampaui maksimum. Nah, N itu untuk menutup semua yang sudah kita tulis di fungsi rumus di atas. Kemudian kita save terlebih dahulu. Baru di run. Nah, ini tunggu sampai command window berhenti bergerak. Nah, setelah tadi di run, sudah muncul sekarang hasil di command window-nya. Nah, di paling bawah itu seharusnya muncul ketentuan yang tadi kita sudah buat, yang absolut X min X0 lebih kecil dari TOLR batas pencarian 10 pangkat min 5 itu, sama yang tadi iterasi lebih besar dari maksimal iterasinya. Itu kan tadi seharusnya ada tampilannya di command window-nya. Karena aplikasinya tidak ngasih kesimpulan,
Jadi aplikasi ini tidak akan karena di tabel ini naik turun, di fx-nya naik turun atau berulang-ulang. Kita lihat pada iterasi ke-8 ini kan sudah 0. Iterasi ke-8 sudah 0, tetapi selanjutnya itu angkanya besar lagi. Dan itu nanti menjadi 0 lagi. Menjadi 0, tapi nanti angkanya menjadi besar lagi. Nah, itu fungsinya jadi kayak naik turun gitu. Jadi aplikasinya tidak ngasih kesimpulan buat yang kita tentuin tadi. Yang kita seharusnya tampil di, yang seharusnya kita tampilin, yang tadi kita sudah tampilin itu di persamaan rumusnya. Ya, penjelasan dari saya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.